Halo, 3-4 hari lagi kita akan merayakan peringatan Hari Pentakosta. Pentakosta itu dalam tradisi Kristen, itu adalah momen umat Kristen memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid seluruh umat manusia bahkan. Dan itu terjadi 50 hari setelah peristiwa kebangkitan. Cocok dengan istilah yang dipakai yaitu Pentakosta, yang artinya ke-50, hari ke-50. Dihitung dari peristiwa kebangkitan. Umat Kristen sesuai dengan Alkitab mengakui bahwa setelah Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan murid-murid, orang-orang percaya sendiri. Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan di postingan saya kali lalu, saya sudah katakan bahwa Roh Kudus itu adalah kehadiran Yesus secara baru di tengah murid-muridnya. Dari peristiwa Bethlehem sampai dengan peristiwa Bukit Zaitun, Yesus hadir secara fisik, dalam darah dan dalam tubuh, di tengah-tengah murid-murid. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta, Yesus hadir secara baru, dalam wujud roh, dan karena itu tidak terbatas lagi pada ruang dan waktu. Bahkan Yesus bisa masuk dalam hati, mempengaruhi pikiran dan batin, dan mendorong manusia dari dalam untuk mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Allah, menghasilkan buah-buah roh yang disebut Paulus dalam surat Galatia. Sebenarnya Roh Kudus itu diberikan kepada manusia bukan baru terjadi pada peristiwa Pentakosta setelah kenaikan Yesus ke sorga. Roh Kudus bahkan sudah bekerja pada zaman nabi-nabi di Perjanjian Lama, pada zaman kerajaan, dan juga pada zaman imam-imam. Bahkan pada masa penciptaan langit dan bumi, Roh Kudus juga sudah hadir. Dan karena gereja mengaku bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi dalam Tritunggal, dalam kealahan, maka Roh Kudus itu sebenarnya adalah pribadi yang kekal yang juga telah ada sebelum ada segala zaman. Artinya sebelum gunung-gunung diletakkan dan lautan dibentangkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya ialah, kalau begitu apa yang membedakan antara pencurahan Roh Kudus atau pemberian Roh Kudus pada masa pra-Pentakosta dan pada masa Pentakosta dan seterusnya? Tentu saja ada beda. Dalam peristiwa sebelum Pentakosta Yerusalem, Roh Kudus itu diberikan pertama kepada orang-orang secara terbatas, terutama kepada individu yang ada dalam jabatan-jabatan organisasi. Dan 3 jabatan yang penting menjadi ruang tempat Roh Kudus dicurahkan itu adalah jabatan raja, jabatan nabi, dan jabatan imam. Memang ada juga cerita Roh Kudus itu diberikan kepada pribadi-pribadi. Misalnya kepada Baseleel dan Aholiab, yaitu tukang-tukang yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan rohnya untuk membangun kemah pertemuan. Tetapi yang jelas pada peristiwa sebelum Pentakosta di Yerusalem, Roh Kudus diberikan pada orang-orang yang terbatas, kelompok-kelompok tertentu saja yang berhubungan dengan jabatan-jabatan dalam organisasi kehidupan umat Allah, raja, nabi, dan imam. Yang kedua, sebelum Pentakosta, Roh Kudus diberikan juga dalam kadar yang terbatas. Artinya Roh Kudus itu tidak diberikan secara penuh kepada manusia. Hanya kepada Elia misalnya, Roh Kudus yang ada padanya itu diberikan 2/3 saja kepada Elisa, pengganti Elia. Lalu yang ketiga, pada zaman Perjanjian Lama,
Roh Kudus juga yang diberikan itu bisa ditarik kembali kalau ternyata penerima Roh Kudus itu tidak menunjukkan kepribadian dan sikap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan itu kita baca dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada Saul, raja pertama di Israel. Ketika dia secara terang-terangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus ditarik oleh Allah dari dia dan dipindahkan ke Daud. Nah, itu berarti bahwa perbedaan antara Pentakosta pada zaman setelah kenaikan Yesus dan pemberian Roh Kudus pada pra-Pentakosta jelas berbeda dalam 3 hal. Yang pertama, kalau pada sebelum perjanjian Pentakosta dalam perjanjian baru diberikan hanya terbatas pada orang-orang tertentu, maka pada zaman Pentakosta Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Yang kedua juga dalam kadar yang tidak terbatas, artinya diberikan secara penuh. Kepada tiap-tiap orang diberi karunia yang berbeda-beda. Itu kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Dan juga Roh Kudus itu tidak akan ditarik kembali. Betapapun manusia menjalankan perilaku hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah dan bertolak belakang dengan pengajaran Kristus, Roh Kudus tetap menyertai orang-orang percaya dan umat manusia. Lalu yang tidak boleh dilupakan yaitu apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta itu adalah penggenapan dari nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel. Pada zaman yang akan datang aku akan mencurahkan rohku kepada semua umat manusia. Anak-anakmu akan mendapat penglihatan, taruna-tarunamu akan mendapat mimpi-mimpi dan seterusnya. Dan karena itu mari kita bersyukur dengan kenaikan Yesus ke sorga, Roh Kudus diberikan secara berlimpah-limpah kepada orang-orang percaya tanpa memperhatikan lagi perbedaan status sosial atau kelompok-kelompok dalam persekutuan imamat atau warga biasa. Tapi juga Roh Kudus tidak akan pernah ditarik kembali. Tinggal kita akan mempertanggungjawabkan seberapa setia kita menjalani hidup sesuai kehendak Allah ketika Kristus datang kembali sebagai hakim yang akan memeriksa hidup dan modus kehidupan yang kita jalani bertolak dari Roh Kudus yang kita terima dengan karunia yang berbeda-beda itu. Dan itu yang diceritakan Yesus salah satunya dalam perumpamaan tentang talenta. Ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, dan ada yang mendapatkan 1. Selamat menjalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan berbuah kebaikan sesuai dengan karunia roh yang masing-masing kita terima.